Hai, jumpa lagi dengan channel ini, Vocabulary Level, and today we will talk about long sound. Seperti apa long sound ini? Yuk, check it out. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini long sound atau kita sebut dengan tense vowel, artinya bunyi-bunyi atau simbol-simbol yang dibaca panjang. Lah, pertanyaannya kenapa harus dibaca panjang? Nah, karena kalau misalnya tidak dibaca panjang, nanti bisa menyebabkan makna yang berbeda. Contoh sederhananya adalah pantai. Bacanya beach, panjang. Namun kalau kita baca pendek, beach. Tahu kan maknanya? Ya kayak gitu. Makanya kita penting untuk mempelajari dan membedakan antara long sound dengan short sound yang kemarin. Oke. Yang pertama kita akan ketemu dengan simbol ini. Ya, simbol ini sama cara bacanya seperti simbol yang ini, cuma kita baca lebih panjang lagi. Cara pengucapannya ada di belakang sini, cuma dia lebih panjang. Jadi bacanya jadi lebih panjang sedikit daripada yang kemarin. Nah, contoh yang pertama di sini ada kata hati, hot. Atau contohnya juga bisa kita ambil dari kata mobil, car. Atau jauh, far. Nah, di sini triknya. Bunyi ini biasanya dihasilkan dari dari vowel A bertemu dengan R. Jadi rata-rata kalau ada huruf A dalam bentuk aslinya ketemu dengan huruf R, dia rata-rata akan menjadi seperti ini. Kira-kira 85% akan jadi seperti ini. Contohnya ka, atau fa, atau father, dan yang lainnya. Oke, bisa ya? Ini yang pertama. Jadi bacanya harus agak ke belakang sini. Panjang dan di belakang. Father, heart, far, my car, where is my car? Gitu, bisa ya? Agak ke sini. Itu simbol yang pertama. Well, simbol yang kedua adalah yang ini. Nah, simbol yang ini sama seperti kemarin I-nya, cara pembentukannya juga sama, cuma dia lebih panjang. Jadi cara membunyikannya, angkat lidahnya, nah, terus bunyikan I sambil tarik ke belakang. Kalau yang kemarin kan tidak ditarik ke belakang bibirnya, sekarang kita tarik ke belakang. I lebih panjang. Nah, biasanya simbol ini dihasilkan apabila ada dua vowel bersamaan. Salah satunya adalah E dengan A, EA itu, atau double I, atau yang lainnya. Biasanya dia akan berubah menjadi I panjang. Contohnya seperti leave. Ya, leave bisa bermakna liburan, bisa juga bermakna pergi, gitu ya. Jadi bisa leave. Nah, di sini kan ada dua vowel. Di antara kata ini ada dua vowel, jadi itu akan berubah menjadi I panjang. Jadi bacanya leave, tidak dibaca live. Kalau dibaca live nanti sama dengan kata tinggal. Oleh karena itu kita harus membedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Siap ya? Yang kedua ada kata feet. Feet bacanya feet panjang. Karena kalau tidak dibaca panjang maka dia akan sama dengan kata fit. Sehat, fit, gitu. Jadi penting bagi kita untuk mengucapkannya panjang atau pendek. Ya, contoh yang lainnya adalah kata yang saya sebutkan tadi, beach, B-A-C, H terakhir. Nah, kan ada dua vowelnya di sini, maka dia akan dibaca panjang, maka bacanya beach, panjang. Where did you go yesterday? I went to the beach. Coba bayangkan kalau misalnya kita baca dengan pendek. Where did you go yesterday? I went to the beach. Pertanyaannya nyampe pantai atau somewhere else. Nah, itu ya. Jadi bahaya kalau misalnya di sini dibaca pendek sementara cara bacanya panjang. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui panjang dan pendeknya. Contoh yang lain adalah kertas. Sheet. Lembar kertas itu sheet, panjang dia kan. Tapi kalau kita baca pendek sheet. Mbak, misalnya Mas, I want to buy sheet. Dapat serpihan kertas tuh. Tapi kalau kita bilang, Mbak, I want to buy sheet, dapat apa?
Jadi kayak gitu. Jadi harus benar-benar memperhatikan panjang pendeknya dalam bahasa Inggris karena dia bisa menyebabkan makna yang berbeda. Oke, itu contoh, itu materi kita yang kedua. Yang ketiga ada simbol ini nih. Nah, simbol yang ini sama seperti kemarin, cara bacanya dia U di dalam, tidak seperti U bahasa Indonesia, dia agak ke dalam, lebih tepatnya di pangkal lidah agak ke belakang ya. Dan itu bacanya karena ada titik duanya maka panjang. Oh ya, jadi kayak gini. Ciri-ciri vowel itu dibaca panjang, dia selalu diikuti titik dua di belakangnya. Kalau kita perhatikan, dia titik dua di belakang. Coba lihat ini. Nah, ada titik duanya kan? Nah, berarti itu panjang. Kalau tidak ada titik duanya, berarti dia pendek dan masuk pada short sound yang kemarin. Oke, jadi U yang kayak gini, balik lagi ya. U yang kayak gini nih, bacanya panjang. Sama seperti kemarin, U-nya di belakang tapi panjang. Jadi bacanya U. Nah, senyum dulu, cara ngucapinnya. U. Contohnya sederhananya adalah blue. Atau contohnya full. Bego tuh. Full. Atau keren, cool. I'm so cool. Bukan I am so cool. Enggak, tapi I am so cool. Misalnya seperti itu. Atau I'm not full, you are not full, gitu. Bisa ya, jadi agak panjang dikit. Mudah kalau seperti ini. Taruh aja U-nya agak ke belakang, bunyikan agak panjang, maka jadi bunyi ini. Paham ya? Yang selanjutnya ada simbol ini nih. Nih, simbol ini sama dengan simbol yang ini, cuma bedanya yang ini lebih panjang. Ada titik duanya kan, maka dia lebih panjang. Oke, jadi kalau yang ini bacanya pendek, yang ini juga tapi lebih panjang. Gitu, lebih panjang. Contohnya seperti kata fur bulu, atau further bacanya further dan yang lainnya. Atau contohnya juga di sini ada kata burung, bird, atau juga ada kata sakit tuh, hurt, I don't want to hurt you, atau misalnya kata itu bahasa Inggrisnya word, word, jadi tidak dibaca word, enggak, tapi R-nya langsung ngilang, jadikan word. Nah, ini triknya untuk mengetahui simbol itu. Jadi apabila ada U bertemu dengan R, I bertemu dengan R, atau O bertemu dengan R, maka mereka cenderung berubah menjadi panjang. Jadi apabila kalian ketemu dengan UR, IR, atau OR, dan mereka ada di dalam kata, rata-rata mereka akan berubah menjadi panjang. Jadi bacalah panjang. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama. UR. Contohnya terbakar. UR. Burn. Yang IR, bird. Atau yang OR, world, WORLD, world. Oke, saya. Simbol yang terakhir adalah simbol yang ini nih. Oke, simbol kayak gini, kayak O separuh dan ada titik duanya. Cara bacanya dia sama seperti simbol ini. Ya, sama seperti simbol ini, cuma dia lebih panjang. Jadi cara bacanya pun juga sama. Jadi dibaca O, tapi di belakang sini agak ke belakang. Terus dipanjangin sedikit. O. Kalau yang kemarin kan pendek. O. Itu yang namanya lax vowel. Karena di sini tense vowel atau long sound, maka dibaca lebih panjang dan dibaca O. Tetap di belakangnya O. Contohnya seperti kata atau or. Maka kita hilangkan R-nya, langsung masuk pada O dan dibaca panjang O. I want to eat banana or apple. I want to eat rice or cake misalnya. Saya kayak gitu ya. Tuh. Atau contoh yang lainnya seperti kata organize. Bacanya tidak dibaca organize tapi dibaca organize. Ya, organize. Langsung R-nya ngilang, masuk ke O-nya organize. Bisa ya? Kayak gitu ya. Oke, atau contoh yang lainnya kayak apa ya? Di sini ada tulisan Tuhan. Lord, Lord, Lord. Karena O ketemu dengan R maka dibaca panjang. Lord. Bisa ya? Atau contohnya juga seperti kata
apa ya, misalnya ya nih inti core bacanya ko gitu. Bisa ya? Siap. Jadi itu saja untuk materi kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.